Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfani Zahra Nur Fauziah dengan NIM 4008210044. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi. Menstruasi apa sih? Mari kita jelaskan ya. Di sini menstruasi adalah proses keluarnya darah dari dalam rahim yang terjadi karena luruhnya dinding rahim yang bagian dalamnya mengandung banyak pembuluh darah dan sel telur yang tidak dibuahi. Nah, di sini itu ada 3 siklus, yaitu siklus ovarium, siklus hormon, dan siklus endometrium. Selanjutnya di sini juga ada 4 fase, yaitu ada fase menstruasi, ada folikular fase yaitu praovulasi, selanjutnya ada ovulasi, dan yang terakhir yaitu luteal fase yaitu pasca ovulasi. Nah, di sini ada menstruasi. Nah, menstruasi ini disebabkan dikarenakannya tidak dibuahinya ovum, maka kadar progesteron itu menurun dan menyebabkan peluruhan pada dinding rahim. Dan hormon LSH dan FH ini yaitu follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone ini membantu mematangkan sel telur. Lalu di fase ini juga terjadi antara 3 sampai 7 hari. Selanjutnya ada pasca ovulasi. Nah, di sini itu ketika ovum sudah matang, hormon FSH dan LH ini mengalami sedikit penurunan sehingga hormon estrogen ini mengalami kenaikan dan dinding rahim juga mengalami penebalan. Dan selanjutnya di sini itu ada yang ovulasi. Nah, pada fase ini juga hormon estrogen mulai menurun. Pada fase ini juga terjadi lonjakan hormon LH dan FSH, follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone melonjak ya mendadak sehingga menyebabkan folikel itu pecah dan mendorong ovum keluar dari ovarium. Pelepasan ini juga terjadi antara 16 hingga 32 jam setelah hormon LFA dan FSH naik. Selanjutnya ada pasca ovulasi. Setelah ovum lepas, folikel yang ditinggalkan membentuk corpus luteum. Corpus luteum juga akan melepaskan hormon progesteron yang menyebabkan kenaikan suhu basal atau termasif yang menandakan tubuh sedang masa subur. Selanjutnya ada masa luteal fase yaitu pasca ovulasi. Nah, setelah masa ovulasi, hormon progesteron dibantu hormon estrogen dan ini juga memiliki tugas ya untuk menahan dinding rahim atau endometrium. Namun lama-kelamaan corpus luteum yang tadi hancur dan tidak lagi memproduksi hormon progesteron. Nah, hal ini juga menyebabkan endometrium mulai luruh dan terjadi di menstruasi selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.